Oke, selamat sore teman-teman. Kita akan ketemu lagi ya, udah akhir minggu dan besok kita bisa mulai capcus lagi ya kan. Jadi kita akan bahas saham-saham mingguan ya, dan serta analisa cuan harian dan bahas saham yang kena imbas ganti menteri Teleko ya. Oke guys, jadi agak panjang ya, cuman nggak apa-apa lah ya, biarinin. Oke, kita ngomong mengenai inian dulu ya guys ya. Komposit ya. Kita lihat sini. Ya kalau kita lihat ya guys ya, jadi dulu naik ya 6.700 di akhir minggu gitu ya. Jadi overall lumayan lah ya. Nah dia sempat lowest terus habis itu naik, dibantu oleh BBRI yang lumayan all time high ya dari beberapa hari yang lalu, dan emang bagus banget ya. Jadi kalau saham-saham BBRI, BBCA ya aman-aman gitu ya. Jadi ya santai buat kalian invest gitu, nggak kerasa duitnya berlipat-lipat, dan gitu ya guys ya, resikonya minim ya. Jadi kalau kalian punya duit yang lumayan besar gitu ya, taruh lumayan gitu. Walaupun gitu ya, tetap harus kita lihat resikonya. Still, saham-saham adalah salah satu instrumen financial yang beresiko. Nah, jadi kita lihat bahwa top sepanjang daily BBRI, BBCA, ASI ya, yang lumayan gitu ya. Lagarde-nya ada MDKA, Adro, tapi kalau menurut gue ini dari something ya, karena gue melihat bahwa ada emas yang kayaknya weekly-nya lumayan banget gitu ya guys ya. Nah jadi overall kita melihat bahwa di hari kemarin ditutup hampir semuanya menghijau ya guys ya, di leading oleh sektor financial gitu ya, dan yang lain-lain. Kayaknya sektor financial nih mulai kelihatan bahwa gue nggak kena impact dengan krisis Amerika gitu ya, gue nggak kena impact kemarin mengenai bank-bank startup yang ada di Amerika, so let's go gitu. Dan dunia sudah melihat bahwa Indonesia one of the country yang pertumbuhannya bisa average di atas 5% ya. Kalau nggak salah kemarin 5,1, IMF juga memuji bahwa kita bisa antara 5,2 5,7 gitu ya, which is 5,4 gitu ya, dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya among all of this gitu ya, dan ini terlihat bahwa net buy-nya juga lumayan gitu ya terhadap company yang memang dia beli gitu ya. Nah kita juga bisa lihat bahwa di foreign ya, walaupun gua nggak begitu inian dengan foreign ya, dengan foreign market ya guys ya. Jadi kalau kita lihat bahwa foreign net buy-nya tuh lebih banyak ke BBRI, BBCA, GoTo ya guys ya. Jadi ya lumayan lah INDF, United Tractor. Tapi kalau menurut gua BBRI, BBCA one of the most liquid saham yang ada di Indonesia dibeli gitu ya, which is make sense banget gitu ya, karena memang mereka nggak ini. Dan kalau misalnya bank itu nggak terganggu, harusnya dunia perekonomian yang lain juga akan nggak terganggu. Oke guys, nah jadi seperti kita juga lihat dari ininya ya guys ya, dari kompositnya. Dari kompositnya ini gue juga melihat bahwa ini masih stay at ease ya guys ya, walaupun ada harapan gitu ya. Gue sih menurut gue masih akan turun, dia akan menyentuh daerah 6587 since bulan Mei, masih akan lama gitu ya, masih ada beberapa hari lagi. Overall di 1 bulan ini
stagnan ya, walaupun dia merah di sini. Gue sih berharap di pertengahan bulan Juni Juli gitu ya, masuk pertengahan bulan ke-7 gitu ya, kita bisa bermain atau trading di area 6.900, 6.700, 7.200. Oke guys. Alright, kita masuk ke menu mingguan ya setelah satu ini dan juga bahas-bahas saham telkonya. Alright guys, see you next. Monggo yang mau lewat. Oke, nah jadi kalau kita lihat ya guys ya, di saham-saham mingguan gitu ya, gue udah pilihin beberapa. Salah satunya adalah saham, tentunya kalian udah tahu ya, ini saham BBRI. Ya, saham BBRI itu menyentuh all time high lagi, which is sebenarnya udah dipredik ya. Ya, dan menurut gua ini akan terus-terusan all time high. Nah, ini dari weekly, time frame weekly-nya. Kalau kamu lihat, perhatiin gitu ya, kalau kamu tahu pattern yang paling hakiki yang perlu kita tahu kalau trading ataupun invest di saham Indonesia adalah trading adalah pattern higher high higher low, di mana ini terjadi terus di BBRI. Dan di sini kalau kita lihat juga bahwa ini masih naik gitu ya. Mungkin nanti akan ada hiccup lagi dan akan naik. Tapi kalau menurut gua 6.000 itu adalah it matters of time gitu ya. Kemungkinan akan terjadi ya mungkin di tahun ini atau tahun depan gitu ya. Tapi ya terus-terusan akan naik. Dan kamu jangan lihat ininya ya. Kamu jangan lihat oh lama apa segala macam. Tapi kalau kamu invest di tahun 2008 di mana terjadi krisis dunia sama kayak sekarang gitu ya, dan invest di tahun di 2020, maka kenaikannya tuh akan jauh banget ya. Ini udah hampir 2 kali lipat. Dari 2008 kamu udah sampai kurang lebih sekarang hampir 200% ya. Jadi kamu tak 1 juta, kamu udah nyampe 200 juta ya. Iya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau kita lihat semuanya udah bilang bahwa dia all time high gitu ya. Dan ini pertumbuhan dengan holding ultramikro. Nah, kalau gua ngelihatnya dari sini ya guys ya, ini akan diikuti oleh anak usahanya yang menurut gue yang paling potensi untuk menjadi segede dia, yaitu namanya Breeze ya. Kamu boleh lihat-lihat, tapi gue belum masukin di weekly untuk saat ini gitu ya, tetapi di daily udah boleh lah dilihat-lihat. Oke. Nah, yang lanjut setelah itu kita masuk adalah ada Harta. Nah, ini adalah saham Harta Dinata. Ini adalah saham emas ya guys ya, produksi emas. Dan dia sudah melewati namanya ini guys ya. Nih ya, resisten yang pernah dibuatnya, dan ini resisten yang lumayan lama. Dan dia berhasil bertahan di area 346. Menurut gua ini akan ada all time high menurut gua sedikit lagi gitu ya. Once udah Amerika udah capek dengan perketatan interest rate-nya dan mengakui bahwa he is in crisis gitu ya guys ya. Jadi kalau menurut gua ini potensi. Dan Harta itu kalau nggak salah dia mulai ada partner dari luar gitu ya untuk menambahkan atau meningkatkan ekspor ya ke India, which is kalau tahun Deepavali nanti di awal November atau pertengahan November ya guys ya, HRTA ini boleh dilihat ya, karena Deepavali biasanya kayak Xinxia gitu ya, sama lah di Asia itu banyakkan orang banyak beli emas buat keluarganya gitu ya. Dia juga naik 53% ya guys ya, dan raup pendapatan 2,12 ya, lumayan lah kalau menurut gua. It's a something yang mungkin potensial menjadi beggar ya. Ini weekly-nya oke ya, dan kalau kamu mau beli cuy ya, beli di area 384 pasang SL 328 ya guys ya. Let it fly gitu ya, mungkin bisa sampai ke area 450-an. Oke. Alright guys, lanjut setelah itu kita masuk ke saham namanya Kayu. Ya, Kayu ini
ya guys, ini sebenarnya saham baru jalan ya guys ya. Jadi dia setelah flat dia baru bisa tembus. Mudah-mudahan bisa tembus lagi. Ya, untuk kamu swing bolehlah kamu ambil di area-area sini ya guys ya, 96 kalau dia koreksi. Di saat dia mantul, mudah-mudahan ya kalau menurut gua ya, bisa nih ke area-area 256. Let's see how it goes. Kecuali kalau dia dalam 1-2 hari ini turun lagi ya, dan dia tembus dari 86, hati-hati kemungkinan dia masuk lagi gocap ya. Jadi buat teman-teman yang bilang Tape Trader 8 nggak pernah kasih saham yang di bawah cepet om, nah ini gua kasih nih dikit-dikit cepet ya. Oke guys, lanjut ya. Lanjut setelah itu ada film ya. Nah, film ini kalau menurut gua ini juga seru ya guys ya. Apa namanya, dia tuh kalau nggak salah pendapatan Q3 nya itu mulai naik ya, revenue-nya mulai naik. Dan menurut gua nih film MD Picture ya mulai banyak nggak cuma di TV ya guys ya, sinetron, tapi kamu kalau lihat di aplikasi-aplikasi ya yang berbayar itu ya, baik itu Netflix atau apa, itu lumayan banyak nih, mulai ada seri-seri yang lucu-lucu ya. Kemarin gua film apa gitu lupa gitu, Ibu Gajah atau apa gitu ya, kamu pernah lihat ya? Itu juga seru tuh ya. Nah jadi kalau gua ngelihatnya it is something yang dimana kemarin sempat koreksi ya, dan ini kayaknya udah mulai mau bentuk higher low lagi ya, walaupun ini low high-nya kalau benar di sini dia berarti naik ke sini udah lumayan ya. Nah jadi kemungkinan target bisa ke 3040. Kalau kamu mau beli di area 1835 SL 1540 ya, mudah-mudahan nyampe 3000 ya. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke satu lagi, ada BNGA ya. BNGA Bank Niaga ya. Memang bisnisnya bagus ya, capturing mungkin the upper level gitu ya. Servicenya juga lumayan banget gitu ya. Nah ini lagi naik ya, dan ini sudah rally sejak dari Juni 2020 ya guys ya, dan it keep climbing ya. Dan kalau menurut gua something yang mungkin dia bisa nyampe 1700-nya gitu ya. For sure next 5 years kalau menurut gua bisa lah all time high. Kalau kamu ambil SL ditaruh di bawah 1210, beli di area 1380 ya. Oke. Net income-nya kayaknya masih so-so aja sih ya guys ya. Secara annual agak menurun ya, tetapi revenue-nya mulai naik. Net income-nya mulai naik ya, which is good for a banking. Alright guys, lanjut. Habis itu kita masuk ke PANR. Nah PANR kamu tahu lah ya, ini namanya panorama ya. Travel tickets lagi naik terus. It's something yang menurut gua oke gitu ya, boleh dilihat-lihat gitu ya. Dan ya jadi mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. 750 menurut saya is something yang akan dijebol gitu ya, dan ini akan melakukan akan menuju ke area 900-nya lagi for sure. Kalau menurut gua ini pernah terjadi, dia lagi boomingnya 2007 2006 lagi boomingnya tiket ya. Kalau menurut gue nih juga sama ya, Tokyo penuh ya kan, Thailand rame, Singapura rame, orang Indonesia doyan ya. Karena kalau increasing the spending, GDP-nya naik, tentunya spendingan keluar juga banyak ya, banyak OKB, orang kaya dan segala macam. Oke guys, itu panorama ya guys ya. Dan yang terakhir ini adalah saham yang ISAT gitu ya. Nah saham ISAT ini kayaknya lumayan gitu ya, menuju area 8150 ya secara weekly. SL di bawah 7250, beli di area 760. Tadi PANR, sorry gue lupa ya, beli di area 685, SL taruh di bawah 640 ya, let it fly aja sampai 800 ya guys ya. Oke. Sampai 800, 900 ya, sampai 900 sini ya, 975. Oke. Seceng kayaknya, bentuknya sih seru banget ya kan, kayak double bottom gitu. Alright guys, itu dari gua, dan nanti kita akan masuk ke saham-saham daily-nya. Nah sebelum itu
gua akan ngomong mengenai ini ya guys ya. Jadi lagi rame mengenai Menteri Telekomunikasi dengan Haritanu, ya kan? Nah, jadi kemarin setelah ada kasus ya mengenai inian gitu ya, mengenai Menkominfo kena KPK gitu ya. Yang ini mulai rame ya. Nggak tahu ini kan digembar-gemborkan atau enggak gitu ya, tetapi dia sih sebenarnya belum pasti ya guys ya. Tetapi saham-sahamnya sudah mulai menggeliat. Salah satu contohnya adalah MMCN ya guys ya, yang dimana kalau lihat di daily-nya mulai menggeliat ya. Tapi hati-hati ya guys ya, MNCN ya. Lalu setelah itu MNCN gitu ya. Ini apa namanya, kalau kita lihat memang dia meningkat ya, belum meningkat bagus-bagus banget ya secara annually ya, malah cenderung turun gitu ya guys ya. Profit marginnya mulai agak menaik, membaik gitu ya. Nah, di sini juga bisa lihat bahwa sebenarnya dia mirip ya, ini sama ini quarter line-nya mirip gitu ya. Tapi kalau gua ngelihatnya ini akan ada hembusan-hembusan gosipan yang mungkin bisa melihat bahwa kalian wow gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari income statement-nya kurang begitu oke ya, tetapi kalau kita lihat yang kayak begini-begininya ya, kalau buat copet sih oke. Buat swing lama, jadi kalau dia firm jadi menteri pasti ini akan menggeliat jauh ya. Jadi kalau menurut gua, kalian di tahun-tahun politik ini, di tahun-tahun menteri akan berganti, wapresnya siapa gitu ya, harus hati-hati dan harus waspada kalau kalian mau trading di saham-saham seperti ini. Oke. Jadi kalau menurut gua mungkin boleh dilihat-lihat gitu ya, BMTR, inian dan segala macam. Tapi harus ya guys ya, yang kayak gini-gini harus hati-hati ya. Karena udah terkenal ya, sering yang dimana dia lagi kayak begini loncat berulang kali terus guyurnya lumayan banget ya. Ini udah it's the fact ya guys ya, bukan gua ngomongin yang gimana-gimana, tetapi ini ya. Ini kan historicalnya, hati-hati ya, naik loncat tinggi, mentok, ya ini guyurnya lumayan. Nah kalau kalian berharap dia naik lagi, sedangkan di sini udah di end gitu ya, bawah 400 harusnya jebol, harusnya kamu close gitu ya. Nah ini dia ya guys ya, mudah-mudahan bisa nyampe 400, 376 ya, 360. Oke. Alright guys, itu dari gua. Semoga bisa berguna. Next kita akan bahas saham-saham daily-nya. Oke, dari saham daily ya guys ya, kita akan bahas satu BBRI. Ya, BBRI adalah salah satu saham yang kalian mungkin, wah udah tinggian om, gini-gini ya, boleh ikut nggak? Ya, menurut gue sih boleh ikut aja gitu ya, boleh-boleh aja ya guys ya. Tetapi baiknya kamu tunggu dulu koreksi di area 5275. Ya, SL taruh pasang 5075. Kalau kamu nyangkut yang kayak begini sih, kalau menurut gue sih aman-aman aja ya. Lo hold lama gitu ya, aman-aman aja kalau menurut gue. Tapi ya harus sabar dan harus perhatiin bahwa pertama kali biasanya kalau gue ajarin adalah saham-saham, cari yang saham-saham naik ya. Dan kalau kamu trading yang kayak gini, kalau kamu salah masih bisa jalan. Tetapi ya harus dipikirin berapa lama dan sebagainya. Kadang-kadang orang suka nggak sabar ya. Oke, yang kedua ada namanya deal. Nah, deal ini ya guys ya. Jadi deal ini juga seru ya guys. SL taruh di 185 dan ini akan rally ke 206. Beli di area 191. Mudah-mudahan lancar naik ke atas. Lalu yang kedua ada ULTJ. ULTJ
Ya, ini lagi bagus-bagusnya guys. Buat dicopet oke. Kalau buat di swing beli di area 1530, 1540. Pasang SL di bawah 1505 ya. Lanjut setelah itu ada TSPC. Ini tempo scan ya guys ya. Tempo scan ini kalau nggak salah ini lagi lumayan ya, gitu ya. Nah, beli di area 1460, SL di bawah 1425. Hati-hati ya, nggak begitu liquid soalnya. Oke. Lalu yang kedua ada ISAT. Ya, ISAT yang sama yang tadi gue bilang gitu ya di daily. Ya, target 8175, beli di area 7625, SL di bawah 7375. Ya. Boleh dibuat untuk weekly ataupun buat daily ya. Lanjut setelah itu ada MAPA ya cuy. MAPA ini lumayan ya. Jadi dari bulanannya dia selalu membentuk namanya higher high higher low. Ini udah agak tinggi, tapi kalau buat copet oke. Kalau kalian mau swing ya, buat swing harian gitu ya, tunggu di area 5200 5400. Kemungkinan nih karena udah agak tinggi, biasanya dia turun dulu ya, lalu naik lagi. Begitu dia naik, monggo diambil ya, dan mudah-mudahan lancar naik ke atas ya. SL pasang 48 ya, di bawah 4800. Oke, lanjut setelah itu ada sini. Nah, gue melihat ini sini ya, walaupun saham politik nih kayaknya mau seru nih kayaknya. Ya, apalagi kalau dia berhasil tembus dari 1875, 1900 ya, dengan target 2200 dan target 2600. Ya, jadi kalau gue boleh kasih iniannya ya, sebagai ancer-ancernya kalian, sini ya, satu mungkin bisa di sini. Dua bisa di sini ya, di sinilah gitu ya, kurang lebih ya. Ada 19% kalau sampai 360, beli di area 1800 atau ya di sinilah dekat-dekat sini ya, 1835. Oke. Atau kalian boleh ambil di area sini ya, 42% ya, 4,42, SL taruh 1670 ataupun di 1480 ya. Kalau agak panjang mungkin kita bisa agak begini ya. Oke. Lanjut setelah sini kita masuk ke PJAA, bukan PJKK ya gitu. Ya, ini adalah saham Pembangunan Jaya Ancol ya guys ya. Beli di area 795, SL di bawah 755 ya. Ini kayaknya mau Formula E mulai rame lagi ya guys ya. Dan ini ya apa namanya, setelah di manage benar-benar ya profesional, kalau menurut gue nih dia menuju support kuatnya yang ada di sini ya guys ya. Ini support kuat yang menurut gue nih telah menjadi resisten berulang kali ya, 2 kali minimal ya. Nah, kalau dia berhasil tembus 815 ya cuy ya, ingat nih ya, mudah-mudahan bisa sampai ke area sini ya. Nah ya, 1100 ya, mudah-mudahan ya. Ini kalau tembus ya guys ya, sideways-nya udah lumayan lama, mudah-mudahan bisa sampai 1100 ya. Kalau dia tembus 1100 ada kemungkinan bisa ke 1600, dan complete lah kita bilang bahwa dia bisa 10 bagger ya. Oke, PJA. Alright, lanjut setelah itu ada NPGF. NPGF nggak begitu liquid ya guys ya, Nusa Pala Gemilang gitu ya, boleh dicopet aja ya. Ini lagi mau naik ya, kemungkinan besok juga naik. SL taruh di 68 ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas menuju 84 ya, 84. Oke. Lanjut setelah itu kita ada SKLT. Ini saham-saham copetan ya guys ya. Sekar Laut. Ini adalah saham food kondimen ya guys ya. Apa namanya, produk gitu ya, pangan lestari dan yang lain-lain gitu ya, cita rasa ini banyak kan ya, mulai naik ya guys ya. Hati-hati nggak begitu liquid, buat copet sih oke aja. Alright, lanjut setelah itu ada MNCN tadi yang udah gue bahas ya. Buat harian oke ya, buat swingnya ya, target 710 oke lah. SL pasang di bawah 595, beli 630. Siapa tahu kepilih jadi menteri ya guys ya, bisa lah nyampe 800 ya. Lanjut setelah itu ada Breeze.
Breeze menandakan dia tuh sebenarnya kenapa sih gue ambil kayak begini gitu ya. Dia berhasil strong support di area 1560. Jadi dia bounce di situ. Dan ini naik ya lumayan kencang. Mudah-mudahan dia bisa tembusin dari 1815-nya dan naik ke atas ya. Overall kamu kalau lihat ya, Breeze ini di monthly-nya memang lagi uptrend ya guys ya, dan dia koreksi dan ini mulai naik lagi. Mudah-mudahan bisa tembus nilai 2000-nya naik ke atas. Lanjut setelah itu ada Aces ya. Aces di harian nah ini mudah-mudahan lancar ya guys ya. SL kalau pasang di area 545, beli di area 595, mudah-mudahan lancar menuju 735. Oke. Lanjut setelah itu ada LMPI. Oke. Nah, ini kalau kamu mau ya beli di area 152, mudah-mudahan lancar naik ke atas 714, 174 menuju 196. Oke? Buat copetan aja. Alright, itu dari gua. Semoga berguna, semoga bisa membuat kalian cuan. Ya, besok kita bikin lah ya tanya jawab ya besok ya. Dan kamu list down aja, masukin ke sosmed gue. Oke? Itu aja dari gue. See you, have a good day. Bye.